Halo, assalamualaikum. Oke, kali ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana sih menginstal Zoom Cloud Meeting di HP. Kalau sebelumnya kan saya sudah membuat tutorial tentang instalasi dan penggunaan Zoom Cloud Meeting di laptop. Nah, kalau di HP pastikan kita sudah memiliki aplikasi Zoom Cloud Meeting seperti ini. Ini. Kalau belum, ya berarti kita harus install. Nah, kalau sudah kita install, kita bisa open seperti ini. Nah, ini ada tampilan layar seperti ini, start a new meeting, dan kalau kita geser ini adalah penjelasan fasilitas-fasilitasnya aja. Kemudian kalau kita ingin langsung membuka atau masuk ke Zoom-nya, kita langsung klik sign in. Nah, dari klik sign in, kita langsung masuk ke Google. Jadi kita sign in menggunakan aplikasi menggunakan email Google. Kemudian kita pilih akun email Google kita klik. Kemudian launch Zoom. Nah, di sini kalau kita sudah berhasil, di sini tersaji 4 menu ini. 4 menu ini yang pertama new meeting. New meeting ini adalah kalau kita ingin mengadakan telekonferensi sementara kita adalah adminnya, maka kita klik new meeting, kemudian kita mengundang teman-teman yang ingin kita masukkan di dalam diskusi yang akan kita selenggarakan. Kemudian yang sebelahnya adalah join. Join itu ketika kita diundang teman untuk masuk di telekonferensi atau diskusinya dia, maka kita klik join. Kemudian schedule ini untuk jadwal dari meeting ataupun apa yang ingin kita share ke teman, dan yang terakhir adalah share screen, ini untuk kita ingin share file misalnya PowerPoint atau mungkin whiteboard dan yang lainnya, itu bisa share screen. Oke, kita bisa masuk langsung ke new meeting. Kemudian kalau kita inginkan pakai video ya kita videonya on, tapi kalau kita inginkan tidak perlu ya videonya kita off-kan seperti ini. Oke, kita coba dengan video on. Kemudian user personal meeting kita klik on juga. Nah, pastikan ini 2334793553555 itu adalah user ID dari meeting kita nanti, yang nantinya kita harus share ke teman yang kita hendaki untuk join. Kalau sudah, kita klik start. Nah, ini kita tunggu, ini masih proses connecting. Nah, ini kalau sudah muncul tampilan ID kemudian password, itu berarti ini kita sudah online. Kemudian di sebelah kanan itu ada tulisan end, itu kalau kita ingin mengakhiri meeting gitu. Jadi kalau kita klik end, maka semua teman-teman yang nanti tergabung di sini juga akan mati semua koneksinya. Nah, sekarang kalau kita sudah online begini, kita ingin memberitahu gitu ya teman yang ingin kita ajak meeting, maka kita bisa langsung memberitahu mungkin melalui WhatsApp ID dan password ini, atau kita klik share ini. Kemudian di klik share ini ada kita bisa memberitahunya melalui URL-nya itu, atau kita bisa melalui ini juga partisipan. Kemudian kita bisa klik invite. Nah, kita invite siapa gitu yang ingin kita undang, atau langsung copy URL ini, copy URL misalnya gitu, terus kita bisa invite sesuai dengan ID dan passwordnya tadi. Nah, seperti itu. Kemudian kalau partisipan tadi misalnya sudah mengisi ID dan passwordnya, kemudian ingin supaya bisa masuk ke kita, maka kita di dalam partisipan itu nanti di partisipan ini nanti akan ada sebuah informasi, dan atau mungkin di layar ini juga akan ada informasi bahwa kita wajib melakukan admit. Admit artinya mengizinkan partisipan tersebut, teman tersebut untuk masuk ke room ini.
Itu. Kemudian kalau kita ingin mute menghilangkan suaranya, misalnya kita bisa klik mute yang sebelah kiri. Kalau kita ingin stop video, kita bisa klik di sini. Kemudian coba kita klik more ya. Di dalam more itu kan ada chat ya. Nah, misalnya kita klik chat. Nah, misalnya saya ingin melakukan chat, hai, saya sudah online misalnya. Send. Nah, maka chat ini itu akan dibaca oleh semua orang yang tergabung di sini. Kemudian ini ada tanda thumbs up, jempol, dan tepuk tangan ini kalau kita ingin memberi respon terhadap partisipan, misalnya dari obrolan kita ingin mengapresiasi, kita tinggal klik begitu. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di partisipan itu nanti kalau memang ada yang join gitu ya, di sini nanti ada beberapa partisipan, dan partisipan ini kalau standar Zoom yang free itu dibatasi sampai 40 peserta, 40 orang termasuk kita. Oke. Kemudian untuk ini kalau kita posisinya misalnya driving gitu ya, kemudian kita ingin melakukan tetap bisa komunikasi. Nah, kita bisa memanfaatkan ini. Saya belum pernah memanfaatkan ini, tapi ini ada fasilitas yang nanti bisa kita explore. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman, mungkin itu untuk aplikasi Zoom Cloud. Nah, yang terinstal di HP, semoga teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin masih bingung gimana, nanti bisa mencoba. Nah, ini masih posisi kita sebagai admin, atau kita memiliki room yang kemudian roomnya itu supaya bisa dimasuki oleh teman-teman yang ingin join. Nah, sekarang kita coba lihat gimana sih. Ini kita live dulu ya. Kita live ini ya. Kemudian ini kan ada end meeting, ada live meeting. Kalau end meeting itu kita memposisikan, kita mematikan room ini sehingga yang lain juga sudah otomatis akan off. Tapi kalau live meeting itu kelas atau room itu masih aktif, tapi kita yang meninggalkan. Oke, seperti itu. Nah, ini kita end meeting saja. Nah, sekarang kalau misalnya kita ingin melakukan join itu berarti kita posisinya sebagai orang yang diundang. Jadi kita klik join. Nah, di sini kita harus memilih